Coba saya absen ya. Coba sebelumnya selamat pagi anak-anakku. Ya, Pagi. Pagi. ini bagaimana kabar kalian ini di masa pandemi ini kan banyak sekali. Tapi semuanya sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Coba ini Sehat, Pak. Alhamdulillah meskipun Pak sehat. Taufik agak badannya agak tidak enak juga semuanya tangan di atas diangkat agar kalian nanti bisa semangat belajar. Iya, Dengan iya Pak. Semangat Pak. samping. Ya, Pak. Terima kasih. Hari ini yang hadir sudah 15, coba saya absen. Mas Adi Suryo, hadir ya. Mas Ahmad Baron. Oke, yang terakhir yaitu Mas Arief Kurniawan. Hadir Pak. Oke, ya ya. Sebelum kita mengawali, alangkah baiknya kita berdoa dulu sehingga nanti dalam menerima ilmunya itu kalian akan lebih bermanfaat di kemudian hari maupun hari. Silahkan kalau tidak ada ya Mas Yoga, Mas Yoga, Mas Yoga. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Mas Yoga. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan diagnosa atau diagnosis kerusakan sistem pendingin yang mana ya, tujuan dari pembelajaran diharapkan bisa mendeteksi atau mampu mendeteksi letak kerusakan pada sistem pendingin ya melalui menggali informasi. Yang kemudian yang kedua mampu memecahkan masalah kerusakan pada sistem pendingin. Bapak akan terangkan materi ajar yang akan Bapak presentasikan. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Dalam sistem pendingin, tentunya ini kelihatan enggak, Mas? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Sebuah sistem yang mana semuanya komponen itu saling bekerja. Harapannya ya dalam kondisi apapun mesin itu tidak akan atau tidak terjadi yang namanya ya adanya overheating, overcooling, kemudian cairan pendingin itu cepat habis. Ibaratnya sebuah sistem itu harus bekerja secara maksimal, maka perlu adanya kerja yang maksimal, dalam hal ini sistemnya yang baik. Ingin saya terangkan bahwa mendeteksi dan memecahkan masalah kerusakan sistem pendingin itu gangguannya biasanya sering terjadi diantaranya ada overcooling atau mesin dingin. Apa terjadinya overcooling itu dapat diamati pada temperatur air pendingin yang selalu rendah, jauh di bawah temperatur ideal. Temperatur idealnya itu 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Kalau di atas 100 derajat Celcius tentunya komponen yang ada pada engine atau mesin, baik perpaknya, mungkin selang-selangnya itu akan memuai. Akibatnya dampaknya akan menjadi kerusakan ya. Sedangkan overheating itu menyebabnya itu komponen-komponen mesin mengalami pemuaian yang berlebihan kemampuannya dan mengakibatkan sudah keras sehingga bocor pada bagian-bagian. Tentunya kalian kan tahu jika mesin itu ketika kapnya itu dibuka ya kalian ada yang basah, kering itu berarti bersih. Tidak ada oli-oli yang berhamburan keluar atau istilahnya orang Jawa ya ngecret-ngecret ning gone kabel koil ataupun bagian-bagian yang lain. Itu karena kebocoran-kebocoran yang biasanya disebabkan karena kekurangan air pada sistem pendinginan ya. Overheating itu ya. Air merupakan media yang digunakan untuk menyerap panas pada mesin. Jika jumlah air pada sistem pendinginan kurang menyebabkan pendingin pada mesin tidak normal. Kekurangan air pada sistem pendingin yang tidak diteruskan menyebabkan overheating. Overheating itu tidak ini Mas, disebabkan tidak hanya kebocoran tetapi tersumbat Mas. Overheating atau panas yang berlebihan itu. Nah, kemudian termostat tidak membuka sepenuhnya, nanggung. Jadi ini buka penuh karena nanggung sehingga panas yang berlebihan tidak bisa didinginkan dengan lancar. Ya itulah orang mengatakan itu mobil itu tidak murah. Sepeda motor pun juga sama, itu baru perawatan, belum ke arah perbaikan.
deteksi-deteksi itu harus kalian pahami sehingga nanti kalian akan bisa mengetahui sejauh mana kinerja daripada sistem pendingin. Coba sekarang kalian bentuk kelompok nih. Bentuk kelompok membuat tugas terkait materi kerusakan sistem pendingin. Saya beri waktu ya tidak usah lama-lama lah, 10 menit. Mudah toh? Jadi sudah saya terangkan diagnosa kerusakan sistem pendingin. Oke, waktu 10 menit habis. Coba dari hasil tugas kalian di kelompok 1, silakan. Siapa mungkin Mas? Mungkin saya Bapak. Oke. Boleh Bapak menyampaikan Bapak? Oh, boleh. Terima kasih Bapak dari yang sudah saya kerjakan tentang gangguan sistem pendingin pada mobil, yaitu gangguannya dari tugas yang Bapak berikan itu gangguan itu air pendingin cepat habis ya. Untuk air pendingin cepat habis. Penyebabnya karena apa? Karena kebocoran pada radiator yang pertama. Yang kedua karena selang radiator longgar atau rusak. Terus untuk pemecahannya ya apa yang sudah saya, kenapa air pendingin habis, kenapa itu penyebabnya, pemecahan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan gangguan yang di atas tadi, yaitu pemeriksaan kebocoran yang terjadi dan melalui perbaikan. Jadi dari kemungkinan tadi kebocoran tadi kita periksa, kalau sudah ditemukan ya kita perbaiki. Saya kira itu Bapak yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih itu Mas Aska, bagus. Coba tepuk tangan untuk Mas Aska ya. Saya Pak, saya. Oh, GG, Mas Izan Dananto, silakan go. Mungkin gangguan yang pertama yaitu mesin terlalu dingin atau overcooling ya Pak. Ya. Ini penyebabnya dari termostat rusak dan udara dingin. Untuk cara mengatasinya yang saya atau kami dari kelompok kami pelajari yaitu pertama periksa katup pada termostat. Jika terdapat kerusakan ganti dengan yang baru Pak. Ya boleh ya. Cukup Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahi mungkin. Oh ya. Terima kasih. Ya terima kasih Mas Dananto. Saya akui jempol 2. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri kalian maupun yang lain ya. Ingin saya simpulkan bahwasanya ya simpulannya bahwa gejala gangguan yang sering terjadi pada sistem pendingin adalah suhu mesin terlalu panas, suhu mesin terlalu rendah, ada kebocoran coolant. Adapun pemeriksaan dan perbaikan terdiri dari menggunakan radiator cup tester ya, menggantian air coolant kalau memang itu dibutuhkan perbaikan, harus diganti. Kemudian radiatornya dicek. Itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai bahan pertimbangan Bapak itu mengerjakan soal evaluasi yang linknya kemarin sudah Bapak berikan. Coba itu ada 10 soal dikerjakan dalam waktu ya 10 menit. 10 menit ya, satu soal pilihan ganda tinggal kalian kalau sering literasi membaca buku pasti cepat membacanya. Budayakan budaya literasi lah, cepat memahami apa kandungan isi dari bacaan-bacaan. Berarti pertemuan besok, kalaupun ini nanti hasilnya evaluasi ya, soal evaluasi hasilnya baik di atas KKM ya nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu memperbaiki kerusakan sistem pendingin. Ya, itu menyenangkan di hari ini kalian sudah menerima materi yang barangkali insya Allah sangat bermanfaat untuk kelak. Untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa. Mungkin Bapak yang akan belum kita mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima di hari ini bermanfaat untuk hari ini maupun hari esok. Berdoa sudah cukup. Terima kasih. Ada yang bertanyakan? Ingat protokol kesehatan harus diterapkan ya. Semangat, tetap semangat. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi